Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia. Agama ini memiliki beragam kepercayaan, praktik, dan tradisi yang kaya. Berakar ribuan tahun yang lalu, Hindu berasal dari anak benua India. Hindu adalah cara hidup bagi jutaan orang, menekankan dharma atau hidup benar, karma, yaitu tindakan dan konsekuensinya, moksha, yang berarti pembebasan dan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Asal-usul Hindu dapat ditelusuri kembali ke peradaban lembah Indus, yang berkembang sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Peradaban ini, yang dikenal dengan perencanaan kota dan keahliannya yang maju, kemungkinan memiliki praktik keagamaan yang kemudian berkontribusi pada Hindu. Kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro menunjukkan bukti perencanaan kota yang canggih, dengan jalan-jalan yang teratur dan sistem sanitasi yang maju. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang organisasi dan manajemen, yang mungkin juga tercermin dalam praktik keagamaan mereka. Artefak-artefak dari peradaban ini, seperti segel-segel dan patung-patung kecil, memberikan petunjuk tentang praktik keagamaan mereka. Beberapa segel menunjukkan gambar dewa-dewa dan simbol-simbol yang mungkin memiliki makna religius. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lembah Indus memiliki sistem kepercayaan yang kompleks, dan mungkin telah mengembangkan ritual-ritual keagamaan yang kemudian mempengaruhi agama-agama di wilayah tersebut. Veda, teks suci kuno, muncul kemudian dan dianggap sebagai kitab suci dasar Hindu. Veda terdiri dari 4 kitab utama, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kitab-kitab ini berisi himne, mantra, dan ritual yang menjadi dasar dari banyak praktik keagamaan Hindu. Veda juga mencerminkan pandangan dunia dan filosofi masyarakat Veda, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam dan kehidupan sehari mereka. Periode Veda dari sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi menyaksikan perkembangan konsep-konsep kunci seperti sistem kasta, pentingnya ritual, dan pemujaan dewa-dewa seperti Indra, Agni, dan Surya. Sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi 4 varna utama menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dari masyarakat Veda. Ritual-ritual keagamaan yang seringkali melibatkan pengorbanan hewan dan persembahan kepada dewa-dewa juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kepercayaan dan praktik awal ini meletakkan dasar bagi perkembangan Hindu seperti yang kita kenal sekarang. Dari sistem kasta hingga ritual-ritual keagamaan, banyak aspek dari agama Hindu modern yang dapat ditelusuri kembali ke periode Veda. Selain itu, pemujaan dewa-dewa seperti Indra, dewa hujan dan perang, Agni, dewa api, dan Surya, dewa matahari, menunjukkan betapa pentingnya elemen-elemen alam dalam kepercayaan Veda. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana praktik-praktik keagamaan awal ini membentuk dasar dari agama Hindu yang kita kenal sekarang. Dari peradaban lembah Indus hingga periode Veda, perjalanan panjang ini menunjukkan evolusi yang kaya dan kompleks dari salah satu agama tertua di dunia. Inti dari Hindu adalah konsep Brahman, realitas tertinggi dan kekuatan ilahi. Brahman adalah esensi dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, melampaui bentuk dan nama. Ini adalah prinsip yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia, namun dirasakan melalui pengalaman spiritual dan meditasi mendalam. Entitas abadi yang tanpa bentuk ini sering dipersonifikasikan melalui 3 dewa Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, dan Siwa, sang perusak. Ketiga dewa ini dikenal sebagai Trimurti, yang secara harfiah berarti 3 bentuk. Mereka adalah manifestasi dari Brahman dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Setiap dewa mewakili aspek fundamental dari keberadaan, dan interaksinya menjaga keseimbangan kosmik. Brahma menciptakan dunia dan segala isinya. Wisnu memelihara dan melindungi ciptaan tersebut, sementara Siwa menghancurkan untuk memungkinkan regenerasi dan pembaruan. Keseimbangan ini adalah inti dari siklus kehidupan dalam kepercayaan Hindu. Brahma bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta. Dia sering digambarkan dengan 4 wajah yang melambangkan 4 Veda, kitab suci Hindu. Brahma juga dikenal sebagai sumber dari semua pengetahuan dan kebijaksanaan. Wisnu sering digambarkan memegang cangkang keong dan cakram, memastikan pelestarian dan ketertibannya. Dia turun ke bumi dalam berbagai inkarnasi atau avatar untuk mengembalikan dharma atau ketertiban kosmik ketika itu terancam oleh kekacauan dan kejahatan. Siwa dihiasi dengan bulan sabit dan mata kili kehancuran dan transformasi. Dia adalah dewa yang kompleks yang juga dikenal sebagai Mahadeva, Dewa Agung.
Siwa menghancurkan untuk memungkinkan penciptaan kembali. Dan dengan demikian, dia adalah simbol dari siklus kehidupan dan kematian. Ketiga dewa ini, bersama dengan banyak dewa dan dewi lainnya, membentuk jajaran dewa Hindu yang kaya. Setiap dewa dan dewi memiliki peran dan cerita mereka sendiri, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Hindu adalah agama yang penuh dengan simbolisme dan makna mendalam, yang mengajarkan harmoni dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Hindu didasarkan pada sejumlah besar kitab suci. Yang paling penting adalah Veda, yang mencakup himne, doa, dan ritual. Upanishad, bagian dari Veda, mempelajari konsep-konsep filosofis seperti Brahman, Atman yang merupakan jiwa individu dan sifat realitas. Bhagavad Gita, bagian dari epik Mahabharata, adalah dialog antara Arjuna, seorang pejuang, dan Krishna, seorang avatar Wisnu. Gita mengeksplorasi tema-tema tentang tugas, pengabdian, dan pengejaran pembebasan. Kitab suci ini merupakan pencentusan prerequisites pertumbuhan spiritual dan berakhir moksa. Bagian 5, Epik, Ramayana, dan Mahabharata. Dua puisi epik, Ramayana dan Mahabharata, telah sangat memengaruhi pemikiran dan budaya Hindu. Ramayana menceritakan kisah Dewa Rama, inkarnasi Wisnu, dan usahanya untuk menyelamatkan istrinya Sita dari Raja Iblis Rahwana. Ramayana menekankan dharma, kesetiaan, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Mahabharata, kisah luas tentang perebutan dinasti, mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang tugas, keinginan, dan konsekuensi dari tindakan. Di dalamnya, Bhagavad Gita menawarkan wawasan mendalam tentang spiritualitas dan hakikat keberadaan. Epik ini terus menginspirasi dan mengajarkan pelajaran hidup yang berharga. Bagian 6, dari akar kuno ke zaman modern. Selama berabad-abad, Hindu berkembang dan beradaptasi, memunculkan berbagai aliran pemikiran dan praktik. Dari ritual kuno yang dilakukan di kuil-kuil megah hingga upacara yang lebih sederhana di rumah-rumah, agama ini telah menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Setiap daerah di India memiliki cara unik dalam menjalankan tradisi Hindu, mencerminkan keragaman budaya yang kaya. Bhakti Yoga yang menekankan pengabdian kepada dewa pribadi mendapatkan popularitas. Praktik ini tidak hanya melibatkan doa dan nyanyian, tetapi juga tindakan pelayanan dan kasih sayang kepada sesama. Bhakti Yoga menjadi jalan spiritual yang dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Aliran filosofis seperti Advaita Vedanta dan Yoga mengeksplorasi sifat realitas dan jalan menuju pembebasan. Para filsuf Hindu menulis teks-teks suci yang mendalam, yang hingga kini masih dipelajari dan dihormati. Meditasi dan kontemplasi menjadi bagian integral dari praktik spiritual, membantu individu mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Dari abad ke-8 hingga ke-18, sebagian besar India diperintah oleh dinasti Muslim. Selama periode ini, terjadi pertukaran budaya yang signifikan antara Hindu dan Islam. Arsitektur Mughal, dengan keindahan dan kemegahannya, menjadi salah satu warisan yang paling menonjol dari era ini. Selama periode ini, para pemikir Hindu terus mengembangkan ide-ide filosofis dan terlibat dalam dialog antaragama. Diskusi-diskusi ini tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tentang agama sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan lain. Gerakan Bhakti, dengan penekanannya pada pengabdian pribadi dan kesetaraan, beresonansi secara luas. Festival-festival Bhakti yang penuh warna dan semangat menarik ribuan pengikut, menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Para santo Bhakti dengan ajaran mereka yang sederhana namun mendalam, menginspirasi generasi demi generasi. Bagian 7, Festival Hindu Perayaan Kehidupan. Hindu dihidupkan melalui festival-festivalnya yang semarak. Diwali, Festival Cahaya, merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Holi, Festival Warna, menandai datangnya musim semi dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Navratri didedikasikan untuk wanita ilahi, sementara Mahashivaratri merayakan Dewa Siwa. Festival-festival ini yang seringkali diiringi dengan musik, tarian, dan pesta, memperskuat ikatan komunitas dan mengirimkan nilai-nilai budaya lintas generasi. Festival-festival ini menawarkan cara yang menyenangkan untuk terhubung dengan yang ilahi dan merayakan berkah kehidupan. Bagian 8, Hindu di abad ke-21.
Saat ini, Hindu adalah agama global yang dianut oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Hindu terus berkembang beradaptasi dengan tantangan dan peluang abad ke-21. Ajaran Hindu tentang yoga, meditasi, dan perhatian penuh telah mendapatkan popularitas luas, menawarkan alat untuk kesejahteraan di dunia yang serba cepat. Hindu menghadapi isu-isu kontemporer seperti diskriminasi berbasis kasta, degradasi lingkungan, dan dampak globalisasi. Namun, Hindu juga memainkan peran aktif dalam mempromosikan perdamaian dan dialog antaragama yang berkelanjutan. Bagian 9 Warisan Abadi Hindu. Warisan abadi Hindu terletak pada ajarannya yang mendalam tentang hakikat, realitas, pentingnya perilaku etis, dan pengejaran pembebasan spiritual. Festival-festivalnya yang semarak, mitologi yang kaya, dan wawasan filosofis terus menginspirasi dan mengangkat jutaan orang. Sebagai tradisi yang hidup, Hindu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai esensialnya. Pesan persatuan, kasih sayang, dan ketertinggian tetap relevan di dunia ini.